Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran sosiologi dengan Ibu Ratna Anglaini. Pada video pembelajaran sosiologi kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi kelas 11, yaitu materi tentang pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur dari stratifikasi sosial, dan yang terakhir sifat dari stratifikasi sosial. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai materi stratifikasi sosial tersebut. Yang pertama, pengertian dari stratifikasi sosial. Secara etimologis atau berasal bahasa, asal katanya, stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum atau strata, yang berarti tingkatan atau lapisan. Kemudian bahasa sosios yang berarti teman atau masyarakat. Maka dapat disimpulkan secara harfiah, stratifikasi sosial tersebut adalah pelapisan atau tingkatan yang ada dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto sendiri, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Maka di sini jelas bahwasanya stratifikasi sosial tersebut adalah penggolongan seseorang atau sekelompok orang ke dalam tingkatan-tingkatan secara vertikal. Stratifikasi sosial sendiri sering digambarkan dalam bentuk piramida sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan tadi bahwasanya stratifikasi sosial tersebut adalah tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dasar dari stratifikasi sosial. Kita masih memakai pendapat dari Surjono Sukanto. Surjono Sukanto sendiri mengelompokkan 4 dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kekayaan, di mana di sini jelas ketika seseorang menguasai materi atau mempunyai kekayaan yang melimpah, maka dia akan menjadi orang yang dihargai di dalam masyarakat dan dapat menduduki lapisan atas di dalam piramida sosial tersebut. Yang kedua adalah kekuasaan. Ketika seseorang mempunyai kekuasaan untuk menguasai orang lain, maka dia akan menjadi orang yang dapat menduduki lapisan atas dalam piramida sosial. Yang ketiga, kehormatan. Dasar kehormatan ini terlepas dari yang namanya kekuasaan dan kekayaan. Maka ini adalah orang-orang yang mempunyai karismatik di dalam masyarakat yang mampu membuat orang lain menghargai keberadaan mereka. Bisa kita lihat misal contoh para ulama yang ada di dalam masyarakat itu dapat kita lihat sebagai sebuah dasar dari kehormatan. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Jelas ketika seseorang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, maka kedudukannya di dalam masyarakat itu akan lebih dihargai dibandingkan orang yang tidak mempunyai latar pendidikan yang bagus. Jadi sudah jelas bahwasanya stratifikasi sosial atau dasar dari stratifikasi sosial itu ada 4 macam. Yang pertama kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan yang terakhir adalah pendidikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai materi unsur stratifikasi sosial. Unsur dari stratifikasi sosial itu terdapat 2 unsur pokok. Yang pertama status sosial, yang kedua peranan. Status sosial di sini adalah kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat. Maka ada beberapa cara seseorang untuk memperoleh status sosialnya. Secara umum terdapat 3 cara untuk memperoleh status sosial. Yang pertama, ascribed status, yaitu status yang diperoleh secara keturunan atau karena faktor kelahiran. Itu dapat kita lihat dari status
kebangsawanan seseorang. Keturunan raja itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya ascribe status. Jadi di sini kata kunci dari ascribe status yaitu status yang diperoleh secara kelahiran. Yang kedua yaitu shape status. Shape status di sini adalah status yang didapatkan seseorang karena ada usaha yang dilakukan orang tersebut. Misal seseorang mau menjadi seorang pendidik atau guru atau dokter, maka dia berusaha melalui proses pendidikan, memilih jurusan yang diinginkan, maka dia akan memperoleh kedudukannya tersebut, status yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi di sini kata kunci dari achieve status yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu shine status. Shine status di sini status yang diperoleh seseorang karena adanya pemberian atau penghargaan masyarakat atau pemerintah. Itu bisa kita lihat yang terjadi pada para atlet, itu merupakan contoh dari shine status, yaitu penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga ketika mereka belum berprestasi tidak dikenal sama sekali bahkan dalam kehidupan yang memprihatinkan. Tetapi ketika mereka sudah menorehkan sebuah proses prestasi, maka ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mereka dapat menaikkan status sosial mereka. Jadi itu cara memperoleh status sosial, ya, unsur dari yang pertama, unsur stratifikasi sosial yaitu status sosial. Kita bahas yang kedua yaitu unsur dari stratifikasi sosial yaitu peranan. Di dalam peranan sendiri terdapat 3 macam, yaitu peran yang diharapkan, konflik peran, dan yang namanya peran ganda. Maka di sini kita lihat satu persatu materi tersebut. Peran sendiri adalah perilaku yang diharapkan yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kedudukan atau status sosialnya di dalam masyarakat. Maka yang pertama yang dimaksud dengan harapan peran ketika seseorang berperan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka di sini misal adalah seorang pelajar. Pelajar diharapkan oleh masyarakat dia mampu menjalankan perannya sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik supaya dapat mencapai masa depan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu konflik peran. Konflik peran di sini terjadi apabila seseorang mengalami sebuah konflik karena adanya peran-peran yang dijalani. Contoh, seorang polisi yang menilang anaknya sendiri karena melanggar peraturan lalu lintas di jalan. Maka di sini terjadi konflik peran yang terhadap Pak Polisi tersebut. Di satu sisi dia harus menjalankan perannya sebagai polisi, di satu sisi lagi dia perannya sebagai seorang ayah. Itu yang dimaksud dengan konflik peran. Yang ketiga yaitu peran ganda. Peran ganda itu banyak dilakukan misalkan ketika seseorang harus melakukan peran lebih dari satu karena faktor tertentu yang melatar belakangi. Bisa kita lihat seperti contohnya adalah single parent, di mana di satu sisi dia harus berperan sebagai seorang ayah, di satu sisi dia harus berperan sebagai seorang ibu. Satu sisi dia harus berperan mencari nafkah, di satu sisi lagi dia harus berperan sebagai seorang ibu yang mengasuh anaknya. Maka di sini yang dikatakan dengan peran ganda. Oke, itu adalah unsur dari stratifikasi sosial. Jadi paham ya, unsur stratifikasi sosial itu terdapat 2, yaitu status sosial
yang dimana di cara memperoleh status sosial itu ada namanya ascribe status, achieve status, assign status. Kemudian yang kedua unsur stratifikasi sosial yaitu peranan. Yang pertama ada yang namanya harapan peran, yang kedua konflik peran, yang ketiga adalah peran ganda. Baiklah, kita langsung ke materi terakhir dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai sifat stratifikasi sosial. Adapun sifat stratifikasi sosial itu terdapat 3 sifat di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu bersifat terbuka. Yang dimaksud dengan sifat terbuka, kemungkinan masyarakat atau individu atau seseorang dapat melakukan perpindahan status di dalam masyarakat. Contohnya pada masyarakat yang ada di Indonesia secara umum. Yang awalnya bisa saja dia hanya berada di kelas bawah, tetapi dengan usaha yang maksimal dapat naik kelas. Contohnya adalah Lesti Kejora, yang awalnya hanya anak SMA, dari orang tua yang hanya penjual mie ayam. Kemudian dia karena ada bakat tertentu yang dapat dimanfaatkannya, maka dia menjadi seorang diva dangdut di Indonesia. Kemudian dia akan secara melejit dapat naik status. Itu dapat berlaku ketika kita berada di stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Yang kedua adalah stratifikasi sosial yang bersifat tertutup. Nah, kalau bersifat tertutup, tidak dapat terjadi perpindahan di dalam masyarakat atau status seseorang di dalam masyarakat. Ini berlakunya untuk di Indonesia itu dapat kita lihat pada masyarakat Bali yang menganut sistem kasta. Masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kasta. Ketika mereka terlahir di kasta terbawah, maka mau tidak mau secara turun-temurun maka akan selalu berada di kasta ketika mereka dilahirkan. Itu sifatnya ada tertutup karena tidak akan terjadi yang namanya perpindahan stratifikasi sosial. Dan yang terakhir itu adalah stratifikasi sifat dari stratifikasi sosial campuran. Yang dimana dimaksudnya campuran di sini adalah ketika seorang contohnya berada di menganut sistem kasta, tetapi dia tidak berada di lingkungan yang menganut sistem kasta tersebut. Contoh, masyarakat Bali yang sudah berada atau tinggal di daerah Jakarta, maka tidak berlaku lagi kasta yang ada di dalam seseorang tersebut. Tetapi yang dihargai adalah kedudukan mereka di dalam masyarakat di tempat tinggal mereka tersebut. Oke, jadi paham ya bahwasanya sifat dari stratifikasi sosial itu ada 3, yaitu secara terbuka, tertutup, dan campuran. Oke, sampai di sini video pembelajaran materi kelas 11 mengenai stratifikasi sosial. Ibu harap video ini dapat membantu dalam proses pembelajaran anak-anak sekalian dan dapat membantu mempermudah memahami mengenai materi sosiologi di kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran Ibu selanjutnya mengenai materi-materi sosiologi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.